Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakalap. Dalam banyak video di channel ini, saya seringkali menyinggung kata defensive driving. Nah, mungkin kalau untuk apa itu defensive driving, Smart Drivers bisa melihat di video pertama yang ada di channel ini. Bisa di search di kolom atau di video yang pernah kami tayangkan. Nah, tapi dalam video kali ini, yang akan kita bahas adalah bagaimana ketika kita menerapkan defensive driving, ternyata bisa membuat mobil kita lebih hemat BBM. Bagaimana? Mari kita bahas sama-sama bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Secara sederhana, arti dari istilah defensive driving ini adalah suatu mindset, cara, sikap, dan teknik yang mengutamakan keselamatan ketika kita mengemudi atau berkendara di jalan raya. Secara luas sebenarnya defensive driving tidak dimulai dari ketika kita mulai mengemudi ya, artinya nggak cuma ketika kita duduk di belakang setir kemudian menjalankan kendaraan. Sikap defensif ini bahkan dimulai dari sebelum kita menaiki kendaraan. Dari mulai kita pertama memastikan bahwa diri kita siap untuk mengemudi, kemudian kendaraan, termasuk juga cara kita mengemudi, sampai juga selesai mengemudikan kendaraan. Tindakan-tindakan ini menjadi sebuah kesatuan karena tentunya apa yang terjadi ketika mengemudi bisa jadi diawali dari sikap kita sebelum kita duduk di mobil. Misalnya, ketika Smart Drivers habis begadang, kemudian memaksakan diri untuk mengemudi, kemudian ngantuk, kemudian terjadi kecelakaan. Kalau misalnya dari awal si pengemudi ini sudah, oh saya nggak siap untuk mengemudi. Kemudian dia memutuskan untuk nggak nyetir sendiri nih. Nah, atau minimal dia tidak memaksakan diri, dia istirahat dulu. Nah, ini tentunya akan bisa mencegah kecelakaan. Demikian juga ketika misalnya Smart Driver sakit, ya, batuk, kemudian minum obat batuk. Obat batuk mungkin banyak di antara kita yang tahu obat batuk itu menyebabkan ngantuk. Nah, karena kita memiliki sikap defensif, setelah kita minum obat batuk, ya tentunya kita tidak memaksakan diri untuk mengemudi karena tentunya ketika memaksakan diri, risiko kita mengalami kecelakaan akan meningkat. Keselamatan di jalan raya ini sebenarnya menjadi concern banyak pihak. Kalau kita melihat dari data misalnya, jumlah kecelakaan termasuk diantara jumlah korban itu meningkat setiap tahunnya. Termasuk juga Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwa salah satu penyebab kematian utama atau penyebab kematian terbanyak bagi manusia di dunia adalah kecelakaan lalu lintas. Nah, ini dari sisi keselamatan ya. Tadi dari sisi persiapan di awal, kemudian juga orang atau seorang pengemudi yang defensif, dia tentunya akan memastikan kendaraannya selalu siap dan optimal untuk digunakan. Ya, ketika misalnya sebelum mengemudi, dia memastikan dulu bahwa mobilnya aman untuk digunakan dengan melakukan yang disebut dengan pre-trip inspection atau pemeriksaan sebelum mengemudi. Nah, kemudian juga perawatan pastinya tidak dilupakan di sini. Ya, kendaraan yang aman pastinya adalah kendaraan yang semua fungsi-fungsinya berjalan secara atau berfungsi secara optimal. Ya, ini tentunya termasuk rem, mesin, dan juga lampu-lampu. Ya, intinya sikap defensif ini adalah meminimalkan risiko kita mengalami kecelakaan. Itu tadi terkait keselamatan pastinya. Lalu apa hubungannya dengan irit BBM? Sebelum membahas lebih jauh, kita harus melihat dulu apa sih yang dimaksud dengan irit BBM ini. Nah, irit BBM bisa disederhanakan bahwa mobil kita mengkonsumsi BBM secara efisien. Sesuai dengan ukuran tentunya, kapasitas mesinnya, dan juga kondisi jalan yang kita hadapi. Tentunya kalau kita bicara mobil yang lebih berat, dia butuh tenaga lebih besar, artinya dia akan menggunakan mesin yang lebih besar, dan kemudian pastinya konsumsi BBM-nya akan lebih banyak dibanding mobil yang kecil, ringan, dan volume atau ukuran mesinnya juga lebih kecil. Lalu apa kaitannya dengan defensive driving? Oke, kita lihat sama-sama. Yang pertama dari sisi defensive driving, pertama adalah persiapan dari pengemudinya. Apakah pengemudi itu siap untuk mengemudi? Ya, orang yang mengemudi dengan keadaan bugar, dengan keadaan mental yang stabil, pastinya dia akan mengemudi dengan lebih rileks,
dan juga bisa mengemudinya. Kalau kita menjadi penumpang nih, kita akan bisa ngerasain orang-orang yang lebih tenang ini, cara mengemudinya akan lebih smooth, lebih halus, ya, ngegasnya nggak tiba-tiba, ngeremnya nggak tiba-tiba, ya. Secara nggak sadar ini pastinya berpengaruh pada konsumsi BBM dari kendaraannya. Ya, itu tadi dari sisi orangnya, ya. Bayangkan kalau misalnya mengemudi dengan emosi, ya, dia menjadi agresif, ya, akhirnya dia cenderung ngerem mendadak, atau cenderung misalnya berakselerasi atau ngegasnya lebih kasar, ya, atau mungkin lebih sering akselerasi tiba-tiba, RPM-nya cenderung lebih tinggi. Ya, ini berpengaruh pada konsumsi BBM. Berikutnya, seorang pengemudi defensif, ya, dia tentunya akan memastikan mobilnya siap untuk digunakan. Nah, siap digunakan itu maksudnya gimana? Mobil yang terawat pastinya. Ya, ketika mobil itu terawat, kemudian juga tentunya pembakaran yang terjadi bisa lebih sempurna, ya. Ya, misalnya lah saringan udaranya kotor, mobilnya nggak terawat nih. Saringan udaranya kotor. Tentunya ini akan berpengaruh kepada pembakaran yang terjadi di mesin. Ya, otomatis kalau pembakarannya tidak sempurna, tenaga yang dihasilkan juga tidak optimal. Ketika kita merasa mobil kita tenaganya kurang, apa sih yang biasa kita lakukan? Pasti kita akan menginjak pedal gas lebih dalam. Nah, di sini tentunya ada pengaruhnya pada konsumsi BBM. Ya, mobil yang terawat, kemudian juga pembakarannya optimal, ya, sehingga menghasilkan tenaga maksimal yang bisa dihasilkan oleh mesin tersebut. Itu tadi baru soal perawatan. Nah, ada satu hal lagi, seorang pengemudi defensif dia akan memastikan mobilnya siap. Hal yang paling kecil aja, misalnya memastikan tekanan angin dalam ban itu sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Ya, kalau kita bicara safety-nya atau keselamatannya, kita bisa lihat bahwa ban yang kurang angin itu punya potensi untuk meledak atau meletus lebih tinggi, ya, karena dia cenderung lebih panas. Nah, hal lain adalah ban yang kurang angin pastinya lebih berat. Otomatis ketika jadi lebih berat, kita akan tekan pedal gas lebih dalam lagi, RPM-nya balik lagi jadi lebih tinggi, kemudian konsumsi BBM-nya udah pasti juga lebih besar. Ya, yang pertama pasti pertimbangannya kan keselamatan. Ya, siapa sih yang mau bannya kita lagi jalan 100 km per jam atau 60 km per jam, tiba-tiba ban kita meletus, ya tentu itu resiko kejadian yang tidak kita inginkan jadi lebih besar, ya. Ditambah lagi, kalaupun kita nggak apa-apa, tapi pastinya konsumsi BBM kita juga jadi lebih besar, ya. Kemudian juga di langkah persiapan ini, ya, tentunya juga terkait dengan apakah semua sistem berjalan dengan optimal, ya. Ketika semua sistem berjalan dengan optimal, mobil bekerja dengan efisien, tentunya ini juga berarti penghematan baik dari sisi BBM dan juga tentunya kita menghindari dari kejadian-kejadian yang membutuhkan perbaikan yang pastinya akan berdampak pada biaya. Sikap defensif lain yang tidak hanya berpengaruh pada keselamatan, tapi juga bisa berpengaruh pada efisiensi dari kendaraan adalah melakukan perencanaan perjalanan. Ya, saat ini ya sudah mudah kita melakukan perencanaan perjalanan dengan bantuan aplikasi Maps misalnya. Nah, dengan Maps ini kan kita bisa memantau kondisi lalu lintas, kemudian kita bisa memilih jalur yang lebih baik, ya, artinya mungkin kita bisa mencari alternatif jalur yang tidak macet dan sebagainya. Nah, perencanaan perjalanan ini misalnya tentunya meminimalkan kita terjebak macet, ya, atau minimal mindset kita sudah siap kalau misalnya macet, ya. Kalau misalnya di kota-kota besar jam pulang kantor, ya itu kita udah bisa lihat udah pasti terjadi kemacetan misalnya. Nah, kalau memang memungkinkan kita bisa cari rute alternatif, ya pastinya mobil macet, ya, bahan bakarnya juga tidak efisien kan pastinya. Nah, tentunya dengan melakukan perencanaan perjalanan, ya, bisa kita menentukan rute alternatif untuk menghindari hambatan-hambatan seperti misalnya tadi kemacetan. Lalu hal yang paling utama yang membuat
sikap defensif atau bagaimana kita menerapkan defensive driving menentukan pada efisiensi dan menurunkan konsumsi BBM dari kendaraan kita adalah sikap kita ketika mengemudi. Satu contoh utama misalnya adalah menjaga jarak. Nah, ketika kita menerapkan defensive driving, ya kita tentunya juga harus menerapkan menjaga jarak karena ini terkait dari sisi keselamatan tentunya kemampuan atau jarak pengereman yang dibutuhkan oleh kendaraan kita. Dalam defensive driving, berapa jarak aman? Tentunya kita menentukannya dengan detik. Ya. Berapa detik sih jarak yang aman? Tentunya tergantung ukuran dari kendaraan kita. Semakin besar, butuh waktu yang lebih panjang untuk melakukan pengereman. Ya, tentunya jarak amannya juga akan berbeda. Untuk detailnya, Smart Drivers bisa melihat video di channel ini tentang menjaga jarak aman. Nah, yang kita akan bahas di sini bagaimana jarak aman ini bisa berpengaruh pada efisiensi atau konsumsi BBM dari kendaraan kita. Logikanya begini, ketika jarak kita dengan kendaraan yang ada di depan terlalu dekat, pasti kita akan lebih sering ngerem. Nah, pada saat ngerem ini sebenarnya kita sedang membuang energi yang sudah kita keluarkan untuk mencapai kecepatan tersebut. Nah, begitu mobil itu jalan lagi, kita akan ngegas lagi. Artinya apa? Kita akan lebih sering rem, gas, dan ini tentunya membuat konsumsi BBM menjadi tidak efisien. Kalau kita memiliki jarak yang cukup, ya tindakan tadi akan bisa lebih halus. Bisa jadi kita nggak perlu sampai nginjak rem, kita cukup mengurangi kecepatan dengan mengangkat kaki kita dari pedal gas. Kemudian kalau misalnya ternyata kendaraan di depan menambah kecepatannya lagi, kita bisa menekan pedal gas dengan lebih halus ya atau lebih smooth sehingga konsumsi BBM dari kendaraan kita juga menjadi lebih efisien. Artinya, hanya dengan menjaga jarak, kita bisa mempertahankan kecepatan kendaraan kita menjadi lebih konstan. Pastinya kalau kita bisa berkendara dengan kecepatan yang konstan, konsumsi BBM-nya juga pasti akan lebih irit. Makanya kan Smart Drivers pasti pernah lihat catatan kalau misalnya ada orang nanya, berapa sih konsumsi BBM-nya? Pasti ada yang jawab, kalau dalam kota sekian, luar kota sekian. Kenapa ada perbedaan dalam kota sama luar kota? Ya pasti dalam kota situasi lalu lintasnya lebih ramai, ada macet sehingga mobil kita stop and go ya. Sementara kalau luar kota kan cenderung jalannya relatif lebih sepi, kita cenderung bisa berkendara dengan kecepatan konstan, apalagi kalau misalnya tetap menjaga itu dalam kondisi yang panjang ya. Perbedaan antara konsumsi dalam kota dan luar kota ini bisa signifikan karena dua hal tersebut ya. Tadi misalnya dalam kota dia bisa dapat 10 km untuk 1 liter atau bisa kita bilang 110. Begitu luar kota bisa jadi 114 atau bahkan 116. Lalu hal apa lagi yang bisa mempengaruhi konsumsi BBM ketika kita menerapkan defensive driving? Ya, dalam defensive driving masalah cara kita memandang, cara kita melihat ke depan, bagaimana perilaku melihat kita ketika duduk di kendaraan ini mendapatkan penekanan khusus. Ya, di dalam defensive driving misalnya ada yang disebut dengan 5 seeing habit ya, di mana kita bisa pandang seluas-luasnya dan sebagainya. Nah, dengan kita memandang jauh ke depan, kita memiliki antisipasi yang lebih baik terhadap situasi lalu lintas. Ya, misalnya ketika di tol, ya kita udah bisa lihat kalau kita pandangannya bukan cuma ke mobil depan tapi bisa melihat sejauh-jauhnya, kita bisa mendapatkan timing yang tepat untuk misalnya pindah lajur. Ketika kita melihat jauh ke depan, ya kita bisa melihat misalnya 3-4 mobil ke depan dari kendaraan yang ada di depan kita. Ya, artinya misalnya di depan kelihatan, oh mobil depan ngerem, sementara sebelah kiri atau sebelah kanan jalurnya lebih kosong dan kita aman untuk pindah lajur. Kita bisa melakukan pindah lajur dan kecepatan kita tetap terjaga. Ya, ini nggak akan terjadi kalau misalnya pandangan kita pendek, hanya melihat mobil yang ada di depan kita. Jadi reaksi kita terbatas pada mobil yang ada di depan kita. Nah, ini dari tadi cara memandang, terus kemudian antisipasi risiko ya. Di dalam defensive driving ada prinsip yang disebut dengan search, evaluate, execute. Kita melihat, kita melakukan planning atau evaluasi, baru kita melakukan tindakan. Ya, misalnya kita ada di satu jalan yang di luar kota atau di dalam kota katakanlah, terus kemudian kita melihat dengan pandangan yang jauh ke depan tadi, kita melihat ada pasar atau misalnya ada sekolah.
Kita bisa evaluasi, oh di pasar orang rame, banyak orang nyebrang, atau ada sekolah, kemungkinan ada orang keluar masuk untuk menjemput anak sekolah misalnya. Nah, kita bisa dari jauh sudah bisa mengurangi kecepatan. Jadi bahkan hanya menginjak rem dengan lebih halus. Otomatis energi yang ada di kendaraan kita tidak terbuang dengan lebih banyak, ya. Berbeda dengan misalnya kita tidak menerapkan prinsip SI tadi. Asal yang penting jalan aja, ngegas aja tanpa memperhatikan potensi-potensi bahaya yang ada di sekitar kita. Tiba-tiba di depan ada orang nyebrang baru kita ngerem. Ya, otomatis energi yang terbuang menjadi lebih besar dibandingkan kalau dari jauh kita lihat, oh ada sekolah. Oke, di sekolah kayaknya saya harus nurunin kecepatan deh. Dia nurunin kecepatan cukup dengan angkat gas saja, kecepatannya sudah berkurang, dia bisa melewati sekolah itu dengan aman, dengan kemungkinan kita nginjek rem jadi lebih kecil. Nginjek rem artinya ngerem mendadak ya, menjadi lebih kecil, sehingga tentunya konsumsi BBM dari mobil kita jadi lebih efisien. Itu tadi beberapa hal terkait defensive driving yang tidak hanya bisa menurunkan risiko kita mengalami kecelakaan, tapi juga ternyata bisa membuat kendaraan kita menjadi lebih efisien dan pastinya jadi lebih hemat BBM. Tentunya dengan kita menambah pengetahuan, kemudian menambah keterampilan kita, pastinya kita bisa menurunkan risiko terjadinya kecelakaan di jalan raya, ya terutama yang menimpa diri kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Pastinya kalau kita bisa meningkatkan pengetahuan dan skill kita, tentunya kita bisa menjadi lebih aman di jalan raya. Stay smart on the road.